Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah, pengajian hari Selasa malam Rabu insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sadari sepenuhnya tentang keesaan Allah dan tujuan kita adalah wahada yuwahidu tauhidan, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bahwa sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Kana Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendirinya dan sekarang pun dia ada sebagaimana adanya dulu. Maka Abah sering katakan ini adalah tentang kisahnya. Sesungguhnya inilah kisah dia, maka itulah landasan berdirinya adalah pada la ilaha illallah, bahwa tiada yang lain selain dia, ya. Tiada yang wujud selain dia, tiada yang hidup selain dia, tiada yang mendengar selain dia. Maka itulah dia disebut laisa kamitslihi, karena tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena tidak ada yang lain selain dia. Nah, inilah tugas kita, adalah menikmati, adalah ikut di bawah menyaksikan. Maka kehidupan kita ini adalah hanya menyaksikan. Nah, oleh karena itulah maka Abah membuat judul adalah energi kaya akan menarik kekayaan. Maka marilah kita bersikap bahwa sesungguhnya Allah punya asma dalam Asmaul Husna adalah Ghaniyun. Allah itu kaya. Allah itu Ghani, Allah itu Mugni, Allah itu Razak. Bahkan Allah itu Fatah, tadi semua ya. Maka suka diwiridkan oleh orang ya Kafi, ya Ghani, ya Mugni, ya Fatah, ya Razak. Karena pada dasarnya Allah tidak punya asma susah. Tidak ada asma miskin. Dan tiada pula asma dia itu benci, dengki. Maka itulah sesungguhnya manusia yang tidak belajar mematikan dirinya adalah sesungguhnya yang ada hanya manusia. Maka akan berada dalam hidup kegelapan. Maka Abah sudah menjelaskan secara energi, maka disebutkan bahwa kehidupan ini hanya tentang dia. Maka materi yang berasal dari energi, energi yang berasal dari cahaya. Dan semuanya adalah cahaya. Adapun kehidupan ini adalah kekosongan lautan foton. Lautan cahaya dia yang bergelombang, yang berkelompok. Yang kemudian membentuk dibatasi dengan fermion, menjadilah identitas. Sebuah benda menjadi nama. Sebut laut, sebut gunung, sebut orang, sebut babi, sebut monyet, sebut kiai. Nggak ada bedanya ulama sama anjing. Kalau dari segi dipandang Allah, ulama sama anjing itu sama. Babi dan ulama juga sama. Karena yang dilihat bagi Allah itu cahayanya. Bukan statusnya. Status itu adalah pandangan manusia yang on, yang belum mengenal Allah. Tadi, inilah, disinilah. Maka kehidupan ini adalah tentang dongeng Allah. Bukan dongeng manusia. Maka coba kamu bayangkan di kehidupan ini. Kalau kalian dalang, tiba-tiba wayang pada ngobrol. Ngomongin dalang. Dalang itu punya sorga. Tuhan itu begini loh, sorganya begini. Kira-kira dalang ketawa nggak? Ketawa.
Kata Dalang nih setolol-tololnya wayang ngomongin gua, nggak ngerti gua. Dia bikin aja mah gua. Hidupnya aja hidup gua. Yang create-nya juga gua. Lu ngebangusin gua. Ngomongin tentang nyembah gua, nggak ngerti gua. Nah inilah yang terjadi hari ini. Manusia sok tahu tentang Tuhan. Tadi semua. Inilah ketololan. Maka hari ini ilmu pengetahuan akan membuktikan ketololan itu semua. Karena manusia ini adalah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Maka inilah perjalanan manusia dalam dunia ini adalah hanya belajar mengenali, memahami. Makanya tadi ada yang bersaksi, ada yang disaksikan, ada yang ikut menyaksikan. Siapa yang ikut menyaksikan? Adam, si wayang. Tadi semua. Si wayang ikut menyaksikan. Maka sebenarnya dongeng ini dongeng dia. Dongeng dalang. Terus digibah oleh si wayang. Yang mengaku dirinya ulama, mengkriat Tuhan itu begini. Kata dia, kata dalang, tolol lu. Lu tahu apa tentang gua lu? Nah inilah yang terjadi hari ini. Maka kekampretan itu ngaku dirinya ulama itulah hari ini telah menyesatkan manusia. Tadi itulah maka kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Patri, ahli kitablah yang mesesatkan manusia. Dan Allah sudah mengatakan. Maka itulah bahkan Allah sudah lebih menegaskan lagi dalam manusia adalah mentuhankan manusia. Surat At-Taubah ayat 40 ya. Dan hari ini terjadi, maka itulah bahasa itu akan melabrak terus manusia-manusia begitu. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadu ahbaruhum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, ulama-ulamanya, kiai-kiainya, rahib-rahibnya, taun-taunnya. Menjadikan dia adalah waruhbanahum, adalah dan rahib-rahib mereka adalah arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Mereka percaya neraka kata dia. Mereka percaya siksa kubur kata dia. Coba bayangkan, kalau ada wayang ngobrolkan sisa kubur, dalangnya sendiri nggak mikir begitu. Nah inilah ketololan. Tadi semua sok tahu aturan Tuhan. Tadi semua ya. Dan hari ini begitu, makanya kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru. Siapa min ahlil kitab? Kalau dulu mereka tadi arbaban itu ya, ruhbanahum arbaban ya, ahbaruhum waruhbanahum, itulah mereka. Kalau kita sekarang disebut kiai, ulama dan lain sebagainya. Tapi fakta sejarah setelah Abah pelajari, penghujungnya Imam Ghazali pun tobat, tidak mau lagi nulis kitab. Tapi manusia menggagah-gagahkan Imam Ghazali. Kenyataannya Jainuddin Al-Malibari pun tobat. Kenyataannya Imam Syafi'i pun di penghujungnya tobat. Tapi inilah manusia. Tidak pernah mau belajar. Tidak pernah mau menggunakan akalnya. Makanya kata Allah, wa may yattabi'u aktsarahum illa dhonna. Sesungguhnya manusia itu dari dulu ke dulu hanya tadi don. Si wayang ngedon tentang Tuhannya. Tuhan itu gimana sih? Dalang itu gimana? Kayak cepot nih ngobrol nih. Masih dewala. Ngomongin tauhid. Hei cepot, nanti Tuhan akan bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kamu jawabnya apa cepot? Ngobrol berdua cepot madewala tuh. Hanya sangkaannya saja, karena dia nggak ngerti Tuhan. Coba kalau cepot sama dewala itu kenali dirinya, dia kenali Tuhannya. Tadi semua. Nah inilah yang hari ini. Agama itu di sisi manusia. Inna dina indanas. Agama itu di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Agama itu di sisi wayang, bukan
dalang. Sok tahu nyembah Tuhan. Sok tahu memuji Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Sok tahu menyebut-nyebut nama Tuhan. Tapi tidak kenal Tuhan. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran adalah ittakhadu ahbarohum. Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Ustadznya lah. Rahibnya lah. Pendetanya. Dari dulu. Waruhbanahum. Rahib-rahib mereka. Arbaban min dunillah. Tadi semua. Maka dikatakan oleh Allah adalah wama umiru wal masih dan selanjutnya. Bahkan harusnya kata Allah illa liya'budu, melainkan hanya menyembah ilahan wahidan la ilaha illa ilahuwa subhanahu amma yusyrikun. Tuhan yang Maha Esa, tidak Tuhan selain Dia. La ilaha, tiada yang wujud selain, tiada yang ada selain, tiada yang hidup selain. Dengan apa dia akan bandingkan kalau semuanya hanya Dia? Maka kata Abah juga ini dongeng tentang Dia. Kemudian wayang-wayang oon yang mengaku dirinya arbaban, yang mengaku dirinya kiai, yang mengaku dia ulama, sok tahu hukum. Itulah kenapa dari awal Tuhan suruh mengatakan, mematikan bagian Nabi menyatakan, an-nasu niyamun, siapapun kamu, an-nasu niyamun, wa idamatu intabahu, ketika kamu mati, barulah kamu itu akan bangun dari tidurmu. Ternyata begitu bangun dari tidur, Abah aja dulu sama. Merasa dipanggil Kiai Asep, dipanggil ini, panggil ceramah sana sini. Ternyata orang oon yang ceramah pada orang oon. Tadi sudah 20 tahun ceramah saya ke sana, ke sini, ngomongin Allah, ngomongin siksa Allah, ngomongin janji Allah. Tahu-tahu hanya sebatas wayang tolol yang sedang bercerita tentang dalang yang kenyataannya tidak begitu. Inilah yang terjadi hari ini. Hari ini dunia ilmu pengetahuan membongkar segala kebohongan itu. Itulah kata Allah, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna. Kalian itu tentang Tuhan itu hanya pakai don. Surga don, neraka don, sangkaan. Apa yang disampaikan Nabi nggak ada yang salah. Tapi yang menafsirkannya yang salah. Nabinya sudah berkata dari awal, al-mutu qoblaan tamutu. Nabinya sudah dijadikan oleh Allah hamba. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini sekarang nih bulan paling setan ini. Bulan di mana Allah dan Rasulnya dipitnah. Hina Muhammad, pergi ke langit ke-7. Di tengah jalan dijegal oleh Musa. Coba, naik lagi ke luhur. Turun di kahanap, Musa, Muhammad. Itu kan penghinaan gak tuh? Itulah wayang-wayang tolol yang ngerti dalang. Siapa Ahmad, siapa Muhammad pun gak ngerti. Tadi semua. Muhammad itu bukan manusia. Muhammad itu tidak berdaging. Muhammad itu tidak bertulang, tidak berdarah, tidak beristri, tidak bersuami. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah, dialah utusan Allah. Tadi semua. Dari awal pun kisah Muhammad. Yang dohir Muhammad. Yang batin pun Muhammad, yang akhir pun Muhammad. Itulah yang harus dipahami. Berhentilah. Berhentilah mengira-ngira. Maka itu kata Allah, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Tadi semua. Nah inilah sesungguhnya. Maka kata innallaha alimun. Tuh, Allah itu alimun. Tadi semua. Ilmiah. Maha mengetahui itu ilmiah. Makanya beda antara alima. Alima itu tahu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lumun. Tuh Allah itu harus maklum. Tuh. Ngoletek. Cek bahasa tema. Nongerak. Tidak ada yang tersem. Karena Allah itu hakul
mubin. Hakul, yakin. Hakul, mubin. Kalau udah hak, dialah yang ada. Semua. Mari berhenti. Karena akhirnya manusia ini adalah sekarang ini dalam keadaan miskin. Orang Islam terutama. Lemah. Dari semua. Papa. Dari semua. Hidupnya takut. Dari semua. Takut hidup. Takut mati. Nah inilah dikatakan kemudian katanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari ruhbani la ya'kulun. Dikatakan di sini. Tadi di ayat sebelumnya Allah bertanya ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Adalah mereka menjadikan manusia-manusianya, ustad-ustadnya, kiai-kiainya, mursid-mursidnya adalah orang-orang yang dianggap sebagai adalah arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian ayat 34-nya Allah berkatakan ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari. Inna katsiran tuh Allah mengatakan inna katsiran. Tadi Allah mengatakan inna. Harfu taukidin, menegaskan. Ini penegasan luar biasa ini dari semua. Karena yang karoploknya itu dari manusia, dari semua. Ya. Apa kata Allah? Orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim tadi. Mereka-mereka itu, inilah penafsirannya yang KO juga mengatakan Yahudi dan harusnya di sini nggak ada Yahudi. Siapapun manusia yang tertutup dari Allah. Inilah tafsir yang sudah on di semua. Wailil magdubi waladhdallin. Magdub Yahudi, dolin Nasrani, enak saja. Siapapun yang tertutup dari Allah dialah magdub dan dolin. Siapapun yang tertutup dari Allah walaupun Islam kafir. Siapapun yang dia tidak berserah diri walaupun dia ngaku Islam, ngaku ustadz, ngaku kiai, dia kafir. Siapapun Yahudi, kemudian Hindu, Buddha yang berserah diri dialah Islam. Pahami dulu tuh konsepnya. Kalau agama di sisi Allah itu adalah tadi. Itulah kenapa Nabi Muhammad bersabda. Yahudi 71 golongan. Kulluhum finar ila wahidah. Siapa yang satu itu? Yang innama ilahukum ilahu wa. Siapa dia? Adalah dia yang aslama. Yang dia sudah berserah diri. Tadi semua. Dan orang yang pertama yang berserah diri itu yang disebut Islam. Maka Nabi mengatakan utlubul ilmah. Ilmah itu mufrad. Bukan utlubul ulum. Bukan. Yang disuruh oleh Allah dan Rasulullah dari awal pun disuruh mencari ilmu yang satu. Ilmu tauhid. Makanya kenapa Nabi berkatanya adalah utlubul ilma. Faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Bukan mukminin, mukminat. Hanya kepada orang yang berserah diri. Konsepnya dari awal. Itulah Yahudi menjadi 71 golongan. Kulluhum finar ila wahidah. Siapa dia? Yang berserah diri. Yang innama ilahukum ilahu wahid. Yang aslama. Tadi semua. Dan yang aslama pasti salimah. Karena tadi dari konsep awalnya innalillahi konsepnya la ilaha, semuanya Allah. Semuanya hanya dia. Tapi kalau tidak dikembalikan, itulah tentang berarti kalau semuanya Allah, sementara kenyataan makhluk ini berada pada tingkat kesadarannya tidak membuktikan bahwa yang sebenarnya ada hanya Allah. Itulah kenapa diaturlah oleh Allah tentang itu. Maka orang yang berserah diri kepada dia dianggap sebagai
Islam. Islam itu, nah kata Nabi, Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Maka itulah kenapa dikhitab dalam Al-Quran. Yang selamat itu banyak sedikit. Sedikit. Kamu buktikan sejarah. Nabi Sis disebutkan hanya 8 manusia. Nabi Nuh 1000 tahun dakwah hanya 11 manusia. Kamu hitung sampai-sampai. Umat Nabi Muhammad yang terakhir di Madinah juga sama. Inilah kalian harus paham. Bahwa setiap zaman itu yang selamat itu sedikit. Dan karena itulah fakta Quran. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awi khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kemana sisanya? Berbuat syirik. Kepada siapa berbuat syiriknya? Dia arbaban min dunillah. Tadi. Dia mentuhankan ahli-ahli kitab. Tadi semua. Dia percaya asal gunul, asal koneng. Walaupun berseberangan dengan Al-Quran. Inilah ketololan hari ini. Maka hari ini mereka akan dipermalukan oleh AI. Tunggu, kata Abah, omongan Abah dari semua. Nanti AI akan maki-maki kiai semua tentang tauhid. Dengerin aja, sekarang udah mulai tuh. Tadi semua. Kamu tanya tuh AI itu. Yang diciptakan oleh gereja sendiri. Kalau kamu sekarang ini menjadi manusia, akan pilih agama apa? Islam. Benar jawabannya. Tapi apakah yang kau maksud dengan Islam? Hidup berserah diri pada penciptaku. Tuh. AI itu yang ngomong. Kalau kamu bernabi sekarang, akan nabi siapa? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Kamu tanya AI. Kalau nggak percaya, tanya AI. Walaupun AI itu berkata, kata Abah Setu. Di depan Abah itu ada 9 jilid buku yang ditulis oleh Profesor Edwin. Tadi datang dari sini Perbanas. Dia sudah menulis buku ekonomi tauhid, matematika tauhid, bahwa politik, semua tentang tauhid, bahwa kebangkitan tauhid. Dia sudah menulis, sekarang ini yang menuliskan buku yang bersama dengan Abah dari beberapa universitas. Dan termasuk juga dari Bengkulu. Pak Dr. Asep itu. Yang sebentar lagi juga jadi dari profesor. Maka kata saya, Abah saya itu nggak profesor, tapi gurunya profesor. Saya bukan mursyid, tapi gurunya mursyid. Ya, buktinya pada kesini mursyid. Karena saya bukan siapa dan bukan apa. Karena saya. Karena tadi ngeselengit, ngespaeh Abah saya itu. Tadi semua. Paham itu? Ya. Biarkan orang mati ini sedang marah-marah lah. Semua. Tadi semua. Di penjara gitu sieun jelema paeh. Semua. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran tadi min ahbari ruhbani layakulun tadi semua ya aja bagi ustad-ustad geus tong ngaraji dari dah moal mempan tadi semua tapi sekarang biar syekh saya ngaji ka dieu anu bisa ngudag ilmu Abah tadi semua ya tadi dikatakan adalah mereka. Siapa mereka ini? Adalah dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran, sesungguhnya ya hai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak min ahbari waruhbani layakuluna, dikatakan sementara sebagian besar dari orang alim mereka itu adalah yang benar-benar memakan amwalan nas bil batil. Tuh Habib-habib tahun itu tuh. Tadi semua mengambil uang-uang manusia secara batil. Ngaku duriat Nabi. Padahal duriat genderuwo. Tadi semua. Amwalan nasibil bawaya suduna, dan mereka menghalang-halangi ansabilillah, di jalan Allah.
Walladina, dan orang-orang yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha, dan orang yang menyimpan emas dari perak dan tidak akan menafkahkannya fi sabilillah, di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka fabashirhum bi'adzabin alim. Tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Jadi inilah yang terjadi hari ini. Maka salah menafsirkan, maka Abah mengambil contoh dari kitab Yanatul Thalibin tadi semua ya. Contoh bahwa sesungguhnya kita sudah memahami dari halaman berapa ini tadi semua, di dalam halaman kitab jilid 1 Yanatul Thalibin halaman 2 ya, 285 adalah tanbihun, adalah ini adalah peringatan, adalah khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ini kan orang biasanya sudah biasa, cuma salah menafsirkan. Contohnya adalah kharajat minal jannati, yang keluar dari sorga, ma adalah Adam yang keluar bersama Nabi Adam. Disebutkan di sini adalah yang pertama adalah apa namanya, yang udul bahuri adalah kayu gaharu ya. Wa aso adalah Musa min syajaril ash ya, dan tongkatnya Nabi Musa yang terbuat dari kayu ash. Wa aroku tini, dan dedaunan buah tin ya, alati kana yastatiru biha, yang digunakan Nabi Adam untuk menutup auratnya. Wal hajarul aswadu, dan hajar aswad. Wa khotama Sulaimana, dan cincinnya Nabi Sulaiman. Ini suka diartikan dengan padahal sebenarnya itu bukan ngomongin itu. 5 perkara yang pada saat Nabi Adam itu turun. Itu sedulur papat, 5 kakang kawah, kakang ari-ari. Ini kadang-kadang ulama saja oon kalau baliat. Tadi semua. Terus apa pelajarannya kepada diri kita kalau tentang isu? Disinilah menafsirkan Quran. Karena menafsirkan kalam Allah dengan pikirannya sendiri. Firman Allah dibaca dengan pikirannya sendiri. Yang tahu firman Allah itu hanya Allah. Itulah konsep dari awal Nabi suruh kepada kita. Dan Allah suruh kita kembali pada Allah. Suruh mematikan diri dari awal. Tadi supaya kita berjalan kepada Allah itu oleh bagaimana sudah mematikan tadi pengakuan. Karena sebenarnya la ilaha illallah itu yang ada hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang melihat hanya Allah, yang mendengar hanya Allah. Ini semua kisah tentang dalang. Ini semua cepot wayang nih, Arjuna, Rahwana, buto ini semua nih. Kok sok tahu? Yang tahu semua ciptaan adalah penciptanya. Nah, inilah karena berilmu kepada Tuhan oleh dirinya, nafsirkan Quran seenak dewe. Tadi semua. Makanya kata Abah, aduh ya Karim, tadi semua. Saya rasa, maaf, seperti Imam Ghazali bahkan malu kalau hidup zaman ini. Dengan apa yang pernah dikatakannya. Maaf. Tadi semua. Dengan munculnya sekarang tentang boson, fermion, foton. Tentang ilmu arkeologi, sosiologi, kedokteran, genetika. Mana hidup di zaman kia otak mana 1000 tahun ke tukang. Motor, Abah waktu di Dubai. Abah sudah naik motor yang terbang sekarang itu. Sekarang dunia motornya saya udah terbang. Mobil sudah mobil sudah amfibi nanti itu, bahkan bisa di darat, bisa di udara, bisa di cak. Ngomongnya kama kolak gila. Inilah maaf nih. Maka kenapa hari ini Islam terpuruk jauh? Karena kalian tertinggal di landasan. Otaknya. Bayangkan, itulah ketololan tadi. Jebakan kepada Islam itu pada saat Islam ada berhenti ijtihad.
Setelah kita kalah perang salib, ulama membuat fatwa Islam tidak boleh lagi ada ditutup ijti. Inilah ketololan terbesar. Wah digelut yang tajuk ulama itu dengan ijtihad. Tadi semua. Karena mana yang masih menganggap ulama itu sosok kabeh ke Allah lin. Nah, itulah ketololan orang. Karena salah dalam memandang tauhid. Siapapun ulama yang pernah ada, itu sebetulnya adalah poton nurullah. Kalau kamu anggapnya sosok, itulah akhirnya manusia mentuhankan manusia. Inilah Islam, kehancuran karena mentuhankan manusia. Inilah kesalahan dari awal. Maka tadi saya bicara dengan Pak Profesor Edrin, tadi dari Perbanas, dulu adalah calon rektor Unpad. Dia bercerita banyak. Maka Abah itu, nanti kamu lihat judulnya, 9 judul buku yang Abah harus koreksi. Situ ada. Abah saya tuh dengan Profesor Adrin. Coba. Karena sekarang, kata Abah, semua itu tidak ada yang bisa disembunyikan lagi oleh Allah. Siapapun maka sekarang kayak yang aku duriat, dengan ilmu filologi udah gagal. Ilmu genetika dites, oh ternyata yang ngaku duriatnya Arjuna itu ternyata duriatnya Rahwana. Oh gitu. Nggak bisa lari. Karena kata Nabi pun al-Islamu ilmiun. Islam itu ilmi. Tadi kenapa Allah mengatakan tadi? Wa mayyattabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun. Allah itu. Makanya itulah ditasrif alima ya'lamu ilmu ma'alam bahwa wadaka ma'lumun. Maklum. Tadi semua. Ya. Maka hari ini, maka marilah kita kalau mau bangkit tadi semua, maka hanya tinggal Islam Indonesia sekarang yang belum hancur. Yang sebentar lagi kelihatan tanda-tandanya menuju kehancuran. Karena mereka sudah menghancurkan Suriah, Afghanistan, terus semua. Irak, semua. Mesir, semua. Nanti hanya bertahan dari orang yang mengaku Islam itu Sunni yang dibenci oleh kalian. Dari awal. Yang hadisnya, yang sumber hadis, rawi hadis dari Kamaul, ke Ali, Fatimah, hilang semua. Buang. Inilah. Kemudian dia berhenti ijtihad. Inilah ketololan ulama zaman itu. Berhenti ijtihad. Dia nggak ngerti hisim tauhid. Mana yang tagoyur, mana yang mutlak, mana yang diam, mana yang bergerak, mana yang rubah, mana yang enggak. Bagaimana mungkin hukum kepada makhluk ini dibikin tetap. Sekarang lu aja dari mulai TV dulu. Gede. Zaman Abah itu pakai TV tab. Mejanya aja segede gini. Tabungnya segede ping-ping. Tihangnya itu antenanya pohon gombong 2 biji. Itu Abah alami. Lu mau masih make kayak begitu sekarang. Inilah sifat makhluk tagoyur. Berubah. Bagaimana tuh on-nya ulama itu? Wah kepret tuh yang bikin ijtihad itu. Karena ketololannya itu dia. Kebodohannya itu. Hingga merusak Islam hari ini. Bagaimana mungkin ijtihad ditutup? Apalagi yang berkaitan ilmu fikih. Maka hari ini. Maka kata Abah Jainuddin Al-Madibari datangnya tertobat. Saya tobat menulis kitab Fathul Mu'in. Masih diaraji juga. Yang nulisnya aja tobat. Imam Ghazali setelah selesai menulis Ihya. Kemudian Ujlah ketemu Syekh Ali Abu. Bertemu dengan adenya. 4 bulan Ujlah. Setelah Ujlah ditanya. Ya Ghazali apa hasil Ujlahmu? Tidak satupun. Itulah akhirnya Imam Ghazali menyadari. Man arafullah kala lisanahu. Setelah kenal Allah keluhlah lisannya. Wahai saudaraku. Aku tidak lagi kata-kata. Yang ada hanya lautan rasa di dadaku. Nah Ghazali. Lu ngagung-ngagung. Daripada itu ngagung-ngagung. Semua. Mata Abah bilang dari Ustaz Ardin. Mereka zaman datang ke aing. Udah mau ngertiin ilmu filologi. Ngertiin ilmu matematika, genetika. Zaman sekarang. Ini kalau kalian itu takut sama kayak Habib dulu kan kalian takut apa? Walat. Karena kalian itu nggak ngerti sistem Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Bagaimana mekanisme kerja Tuhan itu?
Akhirnya manusia diciptakan ketakutan pada sosok manusia. Nggak ada manusia di dunia ini. Bahkan iblis juga tidak semuanya. Itulah mana la ilaha illallah. Nah, tugas kita itu mengembalikan. Maka dari awal sejak kita lahir pun seharusnya kita itu mengembalikan amanah dari Allah itu. Dari awal. Makanya ruh pada saat sebelum ditiupkan pada kandungan dia ngobrol sama Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tapi pada saat SIM card itu masuk ke dalam HP lupa. Waktu lahir ke dunia ditanya siapa kamu? Bukan yang jawabnya ruh, bukan ana Muhammad. Tapi yang jawabnya apa? Oppo, Samsung. Nah, itu. Akhirnya yang tadinya misi SIM card sampai di dunia jadi isi HP. Yang gagah-gagahan HP. Aduh, HP ini saya ini ulama nih. HP ulama. Tadi yang jago-jagoan, saya ini ulama nih. Itulah HP on. Padahal sebenar-benarnya yang ada hanya Allah, ruh tadi semua, ya. Maka itulah kata Abah juga, semuanya hanya tentang ruh semuanya. Dan ruh itu adalah yang meliputi semua maka awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Dari ruh itulah mancarlah menjadi ruh semua nah semua makhluk ini wayang-wayang ngomongin Allah. Makanya di dalam sini dijelaskan, maaf nih ya, dijelaskan bahwa Allah itu ada dua istilah dikatakan di dalam kitab ini. Allah itu ada dua istilah. Ada yang pertama adalah ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Tadi semua. Itulah. Maka Allah menciptakan semua makhluk ini disebut khalaqo. Tapi itu khalaqo secara syariat. Maka kata Allah, anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Ahbabtu an urofa. Aku suka dikenali. Tapi di situ Allah mengatakan khalaqo. Fa khalaqal khalqa likai urofa. Padahal sebenarnya Allah itu adalah ja'ala, menjadikan. Ingat itu. Bahasa syariatnya khalaqo, tapi secara hakikatnya yang menjadi segala sesuatu yang jadi itulah kenapa dimisinya la ilaha, tidak ada yang ada kecuali yang ada. Siapa yang ada? Allah. Siapa yang hidup? Siapa yang wujud? Semuanya hanya dia. Maka itulah dia disebut laisa kamis, karena tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena tidak ada yang kana Allah ala syai'amah wahwal ana ma'ahlaikan. Dahulu dia ada sendiri dan sekarang pun tetap dulu. Nah sekarang itu mungkin dalang dia lagi bingung, lagi ngopi sama merokok. Dia lihat tuh wayang-wayang dalam peti itu lagi ngobrol, ngomongin Allah, ngomongin sholat, ngomongin neraka, ngomongin surga. Cik dalang tuh kutolol mata wayang. Lu tuh gua yang bikin. Lu tuh manifestasi gua ingin kelihatan, ingin gagah, gua bikin si Arjuna, ingin tampan gua bikin si Arjuna, ingin gagah, gua bikin si Bima. Lu kenapa pada ngomongin lu tentang gagah kalian, tentang hebat kalian? Tapi gua juga ingin sempurna, Jalal dan Kohar, gua bikin si Rahwana, si Duryodana. Tapi gua juga bagian yang lucu, gua bikin cepot. Yang cepot gua, yang Arjuna gua. Maka di kalian ini dalangnya, ini lihat Tuhan ini lagi ngakak sekarang itu. Tuhan lagi ketawa, melihatin tinggal wayang. Yang satu takut miskin, yang satu ingin kaya, yang satu takut mati. Kata dia, lu takut mati gimana? Nyawa lu di tangan gua. Yang satu ingin hidup panjang. Sepanjang apapun hidup lu, semua di tangan gua. Sekarang dalang lagi ngopi aja begini ngerokok. Dia nyaksiin wayang-wayangnya. Memang waktu di dunia manggung, setelah manggung, dalangnya hilang. Yang kalian tonton hanya gerak gagahnya Arjuna, jagonya Bima.
Wah, jeng, semua perang, berat ayu dua, beng. Yang dalangnya ngelempot gini. Coba aduh, ya Allah, ya Karim, di manusia. Maka nih kisah ini yang indah dia. Yang tidak indah? Dia. Yang sedang makan? Sebetulnya dia ini sedang menikmati dirinya. Sementara kita ini ikut ke bawah nih nikmat. Sekali lagi, ini kisah tentang dia. Makanya, kanallah ala syai'amah, wahwal ana ma'alahikan. Dahulu ini kisah dia, sekarang pun kisah dia. Cuma tadi karena ulama-ulama on tadi sok tahu urusan Tuhan. Nanti begini. Tadi Gus Bahat ngomongin Adam, nggak ngerti itu dia apa yang diomongin. Tadi pada saat Adam lagi duduk di surga, datanglah Jibril. Allahu Akbar. Masih kena ayat Israiliyat yang dibacanya. Itulah kalau ngajinya ngaji dulu, bukan ngaji fakta. Itulah yang kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Mereka itu hanya sangkaan saja. Tadi semua. Itulah Imam Ghazali akhirnya setelah beres nggak pernah lagi mau nulis kitab. Kata Imam Ghazali, sekian puluh tahun aku jadi Hujatul Islam. Kalah aku dengan 4 bulan bersama Syekh Ali Abu. Maka ditanya oleh adiknya, apa yang kau rasakan Ghazali? Saking indahnya aku tidak bisa bercerita. Nah, itulah tujuan. Itulah tujuan perjalanan manusia. Menyaksikan Allah. Bukan menyaksikan kegagahan Ghazali. Saya Hujatul Islam. Sementara manusia ngagung-ngagungkan lagi. Orangnya aja udah kesasar dulu, diikutin lagi banyak orang. Inilah ketololan. Semua. Nih, dengerin. Abah tanggung jawab dunia akhirat omongan ini. Karena lu nggak tahu akhirat juga. Orang akhirat itu sono sih masalahnya juga. Makanya Abah bilang tadi semua. Karena aku sudah mati, yang ada hanya aku sejati aku. Maka aku yang menjamin siksa kubur nggak ada. Gua yang tanggung jawab. Coba kalau udah ngerti begitu. Karena kalau saya itu marah kenapa ini diutus, karena dia dipitnah terus dalang. Ini bayangkan, ini lagi kasar rumahan Allah ya. Lihat orang kesurupan setan, dia ngomong nggak? Nah, Abah saya itu lain kesurupan setan. Karena dia selalu dipitnah terus oleh manusia. Dituduh begini, dia bakal menyiksa, akan mengadab, bahkan nanti kuburan, ya gebugan, masuk neraka, kayak si Wah, masuk kayak teh celup manusia. Semua. Coba. Tuhan apa yang kau kenal itu Wah? Tuhan orang lengkong. Coba kenali Tuhanmu. Dari semua. Allahu Akbar kabiro. Inilah yang terjadi, ya. Maka Allah mengatakan di dalam kitab ini, katakan adalah Allah ada istilah adalah Allah lahul khalqu wal amr kulli ruh min amir rabbi. Contohnya adalah khalqu adalah langit, bumi, laut, anjing, babi, itu khalqu. Tapi khalqu itu adalah bukan khalqu itu maknaan syariat. Tapi secara hakikatnya ja'al, dia yang menjadi. Nih. Dalam bahasa menciptakan ini adalah khalq, menciptakan tapi sebenarnya secara hakikat bukan Tuhan menciptakan asbah, tapi si kayu yang menjadi asbah. Maka tidak ada lainnya. Maka seluruh makhluk itu dia yang menjadi dirinya. Ini bukan berarti si kaca adalah tadi menciptakan tapi si kaca yang menjadi gelas. Semua itu hanya itu. Semua. Maka oleh fisika sekarang, maka Imam Ghazali mungkin akan bingung kalau ketemu Boson dan Newton. Pada saat dikatakan bahwa ini semua tentang foton.
Jadi kalau dipandang menurut ilmu Newton, Einstein, ini meja, gedung, pohon, itu hanya foton. Ini semua itu lautan foton. Yang disebut kos, lautan cahaya. Cahaya itu berkelompok ke sana, berkelompok ke sini. Yang disebut mereka manusia unggulan adalah misalnya sekarang cahaya itu lagi ngumpul di Abah. Cahaya foton lagi menggulung. Maka yang tubuh ini, bangkai ini dipakai oleh dia untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Pada saat cahaya itu menggulung, tapi yang membatasinya itu disebut permion. Jadi permion itu disebut Nur Muhammad hanya untuk membatasi. Ini disebut gelas, ini disebut cangkir, ini disebut ini. Sebetulnya begitu ini dilepaskan, ini gelas, dipecahkan kacanya. Ini anggaplah ini lautan. Yang sebenarnya gelas itu adalah hanya pembatas supaya bisa disebut. Padahal dalamnya air. Ini adalah anggap lautan foton, lautan cahayanya Allah disebut Bahrul Hayat. Ini kosong nih. Ini patri. Kata Tuhan, gua ingin bikin tri . Tuhan itu ngerancang dulu loh. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu dia merancang. Makanya di dalam kitab Kifayatul Awam ada tanziji qadim, ada tahsul. Tuhan itu alam misal. Di alam misal Tuhan akan menciptakan tri, umurnya begini, kumisnya kieu, kawin jeung si atu. Itu ranca. Nanti di alam ini tri belum ada itu. Belum ada. Ini si tri nih. Pendek, hitam, tadi semua, giginya ompong satu. Nah, yang disebut tri itu tadi ada nggak? Nggak ada. Kemudian dibentuk, itulah yang disebut dengan hakikat tri. Inilah pembatasnya disebut permion atau disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu yang membatasi disebut gedung. Karena kalau enggak, dari mana benda itu punya identitas? Ini kan kalau dilihat dari mata batin Abah, ini semua yang duduk di sini hanya cahaya aja sebetulnya. Cuma tinggal cahayanya Abah lihat lain-lain. Ada cahaya monyet. Kok disebutkan gua Abah JJ? Ada semua. Nah inilah. Makanya. Ini hanya cahaya. Tapi kalau dia tidak berbentuk, menjadi bentuk Usman, dia dibatasi permion, dikasih identitas. Nah, pada saat dibentuk Usman, itu si Adam. Dinamain si Adam itu si Usman. Adapun bentuknya Muhammad, itulah permion. Jadi Nur Muhammad itu maka ada hukum tarik-menarik, hukum tolak-menolak, hukum energi. Maka orang kaya akan menarik kaya. Rasa kaya akan menarik kaya. Orang tadi. Di sini pun di kelompok MDNH juga sekarang sudah ada. Maka kelompok ada banyak kayak Roy Suryo. Maka kelompok dokter Tipa, Roy Suryo, dokter ini semua kumpul nih. Yang jamaah udah keluar dari sini tuh kelompok dokter Tipa tuh. Kenapa bisa begitu? Negatif. Karena negatif menarik tadi. Sifat culas akan menarik culas. Sifat dengki akan menarik. Kamu tahan kayak apapun, dia akan ditarik oleh energi yang sah. Coba lihat. Menurut kamu itu dokter Repli mirip Repli, Sianipar. Hampir mirip ya karakternya ya. Karena yang satu karakter akan ditarik oleh yang satu. Makanya sekarang kalau kamu ingin melihat kamu di bagian mana kamu berada. Nah, atau sekarang kamu di sini karena tadi bisa jadi si cahaya tadi kepaksa. Maka tarik maksakan diri, era ku Abah. Sebetulnya ngajinya nggak nyaman. Hayang buburu balik sebenarnya mah. Karena Abah tahu mana cahaya yang balik. Oh, manusia itu ada cahaya biru, ada ungu, ada kuning, ada merah, ada jingga. Kita kain mau nggak bohong. Maka cerabah kalau kira-kira pura-pura menetong aja di dia. Karena kerabah mah percuma. Kerabah mah.
pura-pura itu nggak ada gunanya. Karena manusia itu sebetulnya diidentifikasi berdasarkan cahaya. Itulah tentang semua ini. Kosong ini berisi cahaya. Maka tadi semua berasal dari hakikat Tuhan itu tajali menjadi nur, menjadi cahaya menjadi dibatasi muham, menjadi wujud, menjadi identitas disebut Adam. Nah, Adam, tri Adam, ini Adam sama aja. Tetapi secara hakikatnya, maka tadi kata Abah, Ghazali akan liar kalau zaman ayeuna. Belum dijelaskan ku Abah tentang fermion, boson, foton. Pasti konsep dikirnya rubah. Maka kenapa konsep dikir hari ini tidak berhasil? Karena dikirnya nyebut, karena dia nggak ngerti dikir itu apa. Sebenarnya menselaraskan diri, maka si foton itu akan bernyatu dengan cahaya yang, makanya nurun ala frekuensi kita, lepaskan frekuensi Adam, bukan la ilaha, tetap aja hukumnya tolak tarik benar karena dibatasi tadi. Maka dikir itu kan bukan nyebut, menyelaraskan. Maka doa itu da'a yada'u, hadirkan. Tuh. Saya yakin tuh ulama-ulama yang nulis zikir itu akan rubah paradigmanya. Begitu ilmu pengetahuan sekarang sudah mengerti. Maka itulah muncullah teori 369. Muncullah teori Kalau sekarang teori kuantum nggak berlaku lagi. La ilaha illallah. Goyang-goyang. Karena konsep Tuhan itu terus akan ditingkatkan oleh Tuhan. Ya sekarang dalam semua kehidupan kalian melihatnya berubah. Mobil berubah nggak? Motor berubah nggak? Sepeda, rumah, kunci, TV, ada yang tetap? Tidak ada. Karena memang makhluk itu semuanya wajib itulah sifat Allah yang bako. Tadi yang disebut bako pada saat kembali pada dia yang tetap, disebut fana pada saat kita berada pada yang berubah. Nah, sengsaranya orang Islam sekarang, ijtihad ditutup, perubahan berjalan terus, sementara otak jelma dicengkerem, tong bergerak. Inilah ketololan Islam hari ini. Wani gelut anjing sawai aja. Tadi bahkan orang wanenen Quran dina hulu. Inilah penyebab kehancuran Islam hari ini. Sehingga tidak ada lagi ulama kayak dulu Ibnu Sina, Al-Kindi, Syekh Al-Jabar, Syekh Botani, setelah perang salib bubar semua. Dan dia berkatakan itu ulama pantolon itu yang bikin ijtihad, yang dia mengatakan ini ijtihad ditutup sementara dunia akan terus berubah. Makin ngacai nanti keluar AI. Lihat, cuma Abah nggak bisa kata Abah juga. Kalau hari ini Abah buka kenyataannya semua, orang-orang yang sudah ngagak kiai-kiai itu akan isukan tutup batok banget. Biarkan semuanya akan dialami sendiri. Walaupun hari ini mereka sudah gelisah. Tadi melihat. Seolah-olah dzikir tidak berdampak. Sholat tidak berdampak. Ibadah tidak berdampak. Umroh tidak berdampak. Karena semuanya sudah menjadi laha. Dan Allah sudah mengatakan bahwa sesungguhnya wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Hanyalah dongeng Tuhan. Akhirnya manusia itu ujung-ujungnya apapun yang kamu lakukan pasti ujungnya bukan Allah. Tahajud bukan Allah, duha bukan Allah, umroh bukan Allah, hidup ibadah bukan Allah. Tetap laha kata Allah. Karena manusia tidak mengerti wa mal hayat illa mataul gurur. Dan Sya'atullah sudah mengatakan al-akwanu dohiruha girrotun. Girrotun ada tipu. Dan semuanya manusia tertipu kepada segala apa yang tagoyur ini. Sementara otaknya ditahan 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Ijtihad tidak boleh berubah. Inilah ketololan. Sholat metodologinya jadi salah. Dikir metodologinya jadi salah. Tawasul juga sama. Hanyalah bisnis kelompok manusia yang ingin ngumpul-ngumpul dia dapat angpau.
tahlilan konsepnya salah. Ternyata bukan konsep Imam Syafi'i yang sebenarnya. Coba kamu buka kitab I'anatul Talibin. Ya. Dan Abah lihat dari kitab I'anatul Talibin ini ternyata menafsirkan bahwa Nabi Adam pada saat datang itu membawa 5 tadi semua. Ternyata menafsirkan yang ngaco semua. Padahal itu sedang bicara 4 sedulur papat, 5 pancer. Membawa tongkat Nabi Musa, membawa cincin Sulaiman, membawa Hajar Aswad. Padahal pada saat dia keluar itu melewati Hajar Aswad. Yang harus dia cium pada saat dia keluar itu. Tadi. Pokinya emaknya itu. Coba. Karena nggak ngerti hakikat. Akhirnya dikira. Sekarang ini hasilnya maka akan dipermalukan oleh ilmu pengetahuan. Orang barat sudah mengetawakan Islam sekarang. Benar Pak. Mereka sudah mentawakan kita. Tuh lihat orang tolol itu semua. Masih percaya di sono masih ada surga. Takut neraka. Di kuburan masih takut digebugan. Sementara mereka anteng bikin drone. Bikin apa. Hidup happy. Naik motor sudah terbang. Lihat di Arab sana sekarang di Dubai itu kemarin apa. Itu orang Arab sudah. Karena di Arab ikut Amerika. Tadi semua. Tuh, katanya orang Indonesia itu kan baik. Dia suruh ngirim uang aja umroh hajian biar gue beri di sini duitnya semua. Biar gue bisa beliin motor, bisa motor terbang gitu kan. Ya Allah, Karim. Inilah akibat konsep ketuhanan tidak dipahami. Akhirnya sekarang kita adalah jadi hanyalah bualan, hanyalah makian, hanyalah cacian, hanyalah makhluk-makhluk yang tidak berguna. Jadilah hanya sebatas jongos sini, jongos sono. Mati takut, hidup. Inilah yang terjadi hari ini. Ya. Maka di dalam ini dijelaskan, maaf ya. Abah tadi sudah merangkum dari satu kitab sebenarnya. Kalau Abah ngaji kitab nggak di situ doang tadi semua. Ya. Maka dalam kitab ini katakan tadi adalah tentang kholku adalah tentang langit. Adapun ruh adalah amar, makanya tadi kullu ruh min amir rabbi. Tapi juga di sinilah juga orang ya sekelas Gus Bah menjelaskan ruh nggak usah dibahas. Itu kan tadi min amri rabbi. Iya, itulah. Allahu Akbar. Kalau saya jawab di sini juga nanti diputar lagi sama YouTuber lain tuh tadi ngadu domba tuh. Ini kadang kurang ajar YouTuber itu. Tadi semua, ya. Tapi kalau kalau disiapkan sarana untuk debat siap. Bahkan sampai pada hakikatnya, wain dibuka kentah batina, cina nele yang sebenarnya. Karena kalau nggak begitu kayak jelma hari ini hese. Walaupun Nabi Soleh dikeluarkan cina batu, ontak cina batu, tetap percaya, lemendaya bukti. Maka Abah mah lebih baik siapkan Quran di nasirah masing-masing. Utusan dari mereka 1 miliar orang bisa tadi. Abah siap menanggung 1 miliar orang di kepala. Dan mari kita buka secara batin. Mari kita saksikan ternyata di kehidupan itu bukan kita doang. Ternyata di kehidupan ini ada lapisan, ada kehidupan marojal bahraini yaltaqiyan. Ada kehidupan yang mirip kita tapi bukan dengan kita. Karena ketololan itulah manusia-manusia sekarang terjebak di alam-alam kosong ini. Tapi kalau nggak dibuka hari ini, kapan lagi manusia sadar? Tadi, sesungguhnya mereka datang kadang-kadang ke kita. Tapi kita tidak menyaksikan mereka. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Mereka hidup mereka mendapat. Oh kata Allah, inna rabbihim yurzakun, berarti dia dapat tidur, dapat makan, dapat bersetubuh, menikmati hidup. Dan begitu tipis kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Aduh, inilah kadang-kadang yang membuat Abah marah-marah itu tadi semua. Ingin menjelaskan sesuatu, ingin membuka sesuatu. Tapi karena Allahnya sudah mengatakan, aku tidak akan merubahmu kalau kamu sendiri yang buktikan. Maka iman itu dibuktikan. Dulu para nabi buktinya dengan mukjizat.
Itulah sebagai bukti kenabian, kerasulan, kewalian, mujizat. Beda aja mujizat itu kejagoan wali. Mujizat itu Allah. Karomah juga Allah. Maunah juga Allah. Khosyat juga Allah. Maka tadi yang panas pada api itu khosyat Allah. Bukan api yang panas Allah. Bukan golok yang tajam Allah. Bukan nasi yang kenyang Allah. Itulah khosyat. Semua. Ya. Maka di dalam ayat ini dijelaskan tentang ini tadi Abah bikin rangkuman tentang alif lam mim. Ya. Sebentar lagi ya. Alif lam mim. Alif adalah Allah, lam adalah laisa. Karena Allah itu laisa pada Muhammad. Inilah semuanya. Alif lam mim itu. Mim adalah Muhammad, Allah laisa pada Muhammad, al insanu syiri wa ana sirrahu wal insanu syiri wa syiri sifati wa sifatilah ghair. Berarti tidak ada makhluk yang bersifat hanya Allah.